Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Setidaknya ada 3 persiapan yang harus kita lakukan dan kita persiapkan jauh-jauh hari. Yang pertama adalah bertaubat dan membersihkan diri. Layaknya kita akan kedatangan tamu nan agung, nan terhormat, maka hendaknya kita bebenah dan menjaga kebersihan. Begitupun saat akan kedatangan bulan suci Ramadan yang mulia, sepantasnya kita membersihkan diri kita, baik lahiriah maupun batiniah kita, termasuk membersihkan diri dari berbagai dosa dan segala hal yang mengotori hati kita. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Mada fi Sya'ban menyebutkan salah satu bentuk bertaubat dan membersihkan diri dalam bulan Sya'ban ini diantaranya adalah memperbanyak kalimatul istighfar, mengisi dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Menurutnya, istighfar tidak hanya sekedar membersihkan diri, tetapi juga menjadi penarik rezeki dan penghapus kesulitan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazima al-istighfara, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar atas segala kesempitannya. Allah akan memberikan kemudahan atas kesusahannya dan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, selain bertaubat yaitu memperbanyak puasa sunnah. Amalan ini dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikisahkan Sayyidah Aisyah di mana beliau senantiasa berpuasa hingga dikira tidak pernah berbuka, dan Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah dalam bulan-bulan kecuali pada bulan Sya'ban. Demikian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tatkala ditanya puasa apakah yang paling utama setelah Ramadan, maka beliau menjawab, Sya'banun li ta'zimi Ramadan. Puasa yang paling utama puasa sunnah setelah bulan suci Ramadan yaitu puasa pada bulan Sya'ban yang bertujuan untuk mempersiapkan dan memuliakan datangnya bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dan alasan yang cukup krusial mengapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah diangkatnya atau dilaporkannya amal kepada Allah Subhanahu wa taala selaras dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika syahra yaghfulun nasu anhu baina syahri Rajab wa syahri Ramadan, turfa'u fihi a'malun nas, wa uhibbu an la yurfa'a amali illa wa ana sha'im." Ini adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Padahal bulan ini berada di tengah-tengah antara Rajab dan bulan Ramadan, di mana amal-amal manusia diangkat dan dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku, kata Rasul, ingin tidaklah amalku diangkat melainkan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Yang ketiga setelah taubat dan memperbanyak puasa adalah taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan, merapatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mendekatkan diri dan menautkan hati dengan Allah yang paling mudah adalah dengan mengingat kematian. Tidak begitu banyak orang yang tahu pada bulan Sya'ban Allah menetapkan umur hamba. Yang dimaksud adalah pada bulan itu Allah menentukan siapa saja yang akan diwafatkan pada tahun tersebut. Adapun salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Abu Ya'la. Innallaha yaktubu ala kulli nafsin mayyitatin tilka sanah fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap jiwa yang akan meninggal pada tahun itu, maka aku ingin ajalku datang dalam keadaan aku berpuasa. Hadis riwayat Abu Ya'la. Bisa juga dengan cara memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana amalan ini sangat berdasar mengingatkan pada bulan Sya'ban adalah bulan yang diturunkan perintah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin. Masih banyak lagi persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Setidaknya 3 hal tersebut dimulai dengan bertaubat, menghapus segala dosa kita, mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, memperbanyak puasa sunnah di bulan ini, dan yang terakhir mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang lainnya. Sehingga dengan upaya 3 kejadian ini atau 3 persiapan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memperkenankan kita masuk dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.